Baik, tulisannya cukup jelas atau kecil-kecil sekali ya di layar kalian? Jelas ya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Nah, baik. Jadi hari ini kita akan belajar tentang biomaterial dan biosensor. Nah, tujuan atau nanti apa sih yang akan harapannya kita peroleh dari pembelajaran ini? Yang pertama itu mampu menguraikan konsep dasar biomaterial dan sensor biomedis. Kemudian mampu mendiskusikan artikel ilmiah terkait biosensor. Jadi sensor biomedis atau biosensor itu nanti istilahnya sama ya. Nah, kemarin sedikit mengulas kayak gitu ya, mungkin sudah disampaikan oleh dosen-dosen sebelumnya. Ini adalah disiplin ilmu atau pokok-pokok ilmu yang sudah dibagi ke beberapa ini jenisnya kayak gitu, dan ini yang mendasari dari teknik biomedis. Jadi seperti ada biomekanika gitu, terus ada bioteknologi, ada medical dan bioinformatik, kemudian ada clinical engineering kayak gitu. Nah, yang kita bahas pada pagi hari ini yaitu biomaterial dan biosensor. Nah, masuk ke biomaterial ya. Biomaterial dulu, nanti baru biosensor. Nah, biomaterial itu apa? Nah, di sini saya merangkum dari beberapa ini ya sumber kayak gitu. Sebenarnya sumbernya satu, tapi karena dari sumber tersebut dirangkum kembali yaitu, dan saya ambil kayak gitu. Nah, ini ada 4 pengertian paling tidak. Yang pertama, biomaterial itu merupakan senyawa inert secara sistem maupun farmakologi yang didesain untuk implantasi atau penggabungan dengan makhluk hidup. Nah, inert di sini itu artinya dia itu tidak aktif ya, artinya tidak mudah bereaksi dengan ini tubuh makhluk hidup ya. Nah, sebenarnya kalau kita lihat dari istilahnya sendiri ya, biomaterial itu merupakan 2 istilah yang digabungkan ya, material dan bio. Nah, bionya sendiri itu terkait dengan makhluk hidup, yaitu dengan kehidupan. Kemudian material itu kalau dalam bahasa Indonesia, sebenarnya itu sudah diserap gitu ya. Kalau dalam bahasa Indonesia aslinya itu adalah bahan. Nah, terus yang kedua, itu biomaterial merupakan senyawa yang di sini selain obat. Jadi yang dikaji dalam biomaterial itu nanti tidak ada apa namanya subbab mengenai obat gitu, yang dapat dipergunakan untuk merawat, menambah, atau menggantikan jaringan, organ, atau fungsi tubuh. Nah, biomaterial itu juga bisa kita definisikan sebagai material non-hidup yang dipergunakan pada peralatan medis untuk berinteraksi dengan sistem biologis. Jadi kalau yang di atas itu terkait dengan apa namanya, penggantian ya, ganti bagian-bagian dari tubuh gitu. Kalau yang ini yang ketiga itu terkait dengan alat-alat yang berinteraksi dengan tubuh. Jadi kayak seperti gunting bedah gitu, atau jarum untuk menjahit luka gitu. Kan yang berinteraksi dengan tubuh. Terus yang keempat, biomaterial merupakan senyawa. Ini juga disebutkan, yaitu selain obat,
yang menambah atau menggantikan sebagian atau seluruhnya jaringan, organ, atau fungsi tubuh untuk memelihara atau meningkatkan kualitas hidup seseorang. Baik, sampai sini kira-kira untuk biomaterial itu sendiri, kalian sudah ada ini, maksudnya sudah dapat poinnya belum? Sudah, Pak. Ya, yang lain? Tadi yang jawab cuma William saja ya. Benar. Oke, kalau diam berarti iya sudah ya. Oke, lanjut. Nah, tadi kan sudah kita tahu ya pengertian atau definisi terkait biomaterial. Nah, sekarang kita coba menilik material yang sudah dipergunakan oleh manusia. Itu dari zaman, mungkin kalau kita katakan zaman sebelum modern, sebelum alat-alat itu canggih seperti itu ya, sampai dengan saat ini. Nah, sebenarnya material itu sudah pernah, material yang di luar tubuh manusia itu sudah pernah dipergunakan untuk membantu ini ya, melengkapi bagian tubuh manusia yang kalau di sini disebutkan pada abad ke-6 ya. Ini yang orang sekarang itu tahu bahwasanya paling awal mungkin ya sebelum abad ke-6 ini sudah pernah dipergunakan. Tapi yang kita ketahui atau yang kita apa namanya informasinya sampai dengan kita itu ya, itu pada abad ke-6, yaitu pada suku Maya. Itu menggunakan mengganti gigi palsu itu dengan, kalau tidak salah itu dengan kulit kerang. Nah, setelah ini kan tidak ada apa ya kajian di sana, jadi ini hanya kayak poin kayak gitu. Ternyata orang-orang terdahulu itu juga pernah menggunakan material di luar tubuh untuk menggantikan bagian tubuh manusia. Ya ini ya apa namanya, seperti ya karena manusia itu punya akal gitu ya, mesti ada terbetik, wah ini ada yang kurang bagian tubuh kita, terus perlu ada sesuatu yang melengkapi gitu. Nah, carilah sesuatu itu yang sesuai, yang mirip kayak gitu. Itu sudah apa istilahnya normal ya, lazim seperti itu. Tapi belum dipelajari bahwasanya apakah bahannya bahannya itu bagus atau apa malah nambah luka atau bagaimana, itu belum. Jadi cuma mungkin ya coba-coba kayak gitu ya. Karena mungkin mirip kayak gitu kan, kulit kerang ya terdiri, sekarang kita mungkin tahunya ya, eh, kita sudah tahu kandungan kulit kerang itu kayak kulit kerang laut gitu, terdiri dari kalsium, fosfat. Nah, itu kan mirip dengan gigi ya ternyata ya. Kalau orang zaman dulu ya cuma bentuknya seperti itu mungkin. Bentuknya kok mirip kayak gitu. Nah, terus ini langsung ke tahun 1860. Nah, itu sudah dikenal teknik bedah aseptik. Nah, di sana tentu kalau kita membedah ya dengan alat ya. Nah, alat yang digunakan itu sudah memikirkan kalau alat ini apa namanya ada berefek buruk pada tubuh kayak gitu. Terus lanjut ke tahun 1938. Nah, itu sudah diperkenalkan logam. Nah, itu untuk pengganti panggul. Nah, kalau di gambar ini ya. Jadi di situ panggulnya itu diganti dengan logam.
Nah, ini bisa karena mungkin panggulnya bisa karena kecelakaan atau karena penyakit bagian tulangnya di panggul itu dan harus diganti. Nah, itu pada tahun tersebut itu sudah diaplikasikan metal atau logam sebagai penggantinya. Nah, mungkin pada tahun tersebut ya ini ya masih belum begitu mempertimbangkan apakah logam ini akan berefek buruk pada tubuh. Dan ternyata dari kajian-kajian yang sudah ada sampai sekarang, itu ternyata ada beberapa logam yang sebenarnya kalau dalam waktu singkat itu dia bisa bertahan atau tidak bereaksi dengan tubuh. Tapi kalau sudah lama itu bisa dia itu mengalami ini ya korosi. Ya kalau sekarang memang pilihan utama tetap logam ya. Dan contohnya ada stainless steel, kemudian ada titanium, ada kobalt kayak gitu. Nah itu logam-logam yang sudah populer digunakan untuk implan atau pengganti tulang, gitu. Atau sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kayak gitu. Nah tapi di situ ada efeknya juga kayak gitu ternyata. Efeknya ya salah satunya itu ya korosi. Ya walaupun stainless steel itu sudah tahan korosi, tapi untuk waktu yang lama atau jangka yang panjang itu dia akan terus berinteraksi dengan tubuh. Nah, tubuh itu ada cairan-cairan yang bisa menyebabkan lapisannya itu terus tergerus ya, dan lama-kelamaan juga bisa korosi. Terus pada tahun lanjut ya, 1950 sampai 1960. Nah, itu sudah dikaji terkait dengan polimer untuk kornea ya, dan pembuluh darah. Nah, sekarang apa? Nah, sekarang sudah banyak sekali ya kita mempelajari material-material yang kira-kira itu potensial untuk mengganti beberapa organ dalam tubuh. Ini contoh artificial ear, nah, bagian apa daun telinga itu kan ini ya lentur kayak gitu ya, lentur, tulang lunak, termasuk tulang lunak kayak gitu. Nah itu kalau misalnya ada orang yang mungkin kecelakaan atau dia itu tidak punya daun telinga, itu kalau sekarang sudah ada yang namanya polimer. Polimer jenisnya itu PVC. Ya. Nah kalau PVC kita dengarnya itu ini ya, sering digunakan untuk pipa itu ya. Nah tapi itu ya salah satu aplikasinya. Nah bahan dasarnya PVC itu, nah itu bisa digunakan untuk membuat daun telinga, tulang yang lunak gitu. Ya, bisa juga untuk artificial skin, ya, itu termasuk apa namanya bagian tubuh yang lunak. Nah kalau yang logam itu biasanya untuk hip implant atau tadi tulang panggul. Nah, terus ada untuk yang apa namanya tulang-tulang, pokoknya bagian keras ya kalau yang apa namanya logam itu. Nah, ankle implant gitu. Nah polimer juga bisa untuk ini prostesis itu. Artificial kidney itu juga salah satu bagiannya dari polimer, tapi ya itu kombinasi ya nanti ya, karena kalau polimer semua ya tidak ini ya, tidak bisa. Nah, sudah banyak sekali ya kalau sekarang ini, karena pengetahuan dari manusia itu semakin luas, kayak gitu. Jadi pertimbangan-pertimbangan atau
sifat-sifat dari material itu bisa dipelajari. Nah, ini disesuaikan dengan kebutuhan dari makhluk hidup. Nah, di sini karena yang fokusnya itu ke manusia ya, jadi pertimbangannya sifat-sifatnya itu yang mirip dengan bagian tubuh manusia. Nah, lanjut. Jadi biomaterial itu secara umum punya kriteria ya. Kenapa bisa disebut biomaterial? Nah, yang pertama itu tadi ya, seperti yang di pengertiannya tadi ya, definisinya tadi. Inert atau specifically interactive. Jadi kalau inert tadi sudah saya sampaikan, dia itu tidak mudah untuk bereaksi, gitu ya. Lebih cenderung diam. Gitu ya. Kalau logam itu berarti tidak mudah korosi. Gitu. Nah, di sini atau interaktif secara khusus. Jadi ada mungkin biomaterial juga yang dibutuhkan interaksinya. Gitu. Jadi tidak inert secara penuh ya, tapi dia juga bisa sifat interaktifnya itu juga ada yang diperlukan, tapi secara khusus ya. Terus yang kedua biokompatibel, itu berarti cocok ya, cocok dengan bagian tubuh manusia. Nah, ini ada kriterianya sendiri ya, biokompatibel itu ya terkait dengan apakah dia beracun atau tidak gitu ya, menimbulkan efek samping yang berbahaya atau tidak gitu, menimbulkan alergi atau tidak gitu. Kemudian mechanically and chemically stable, yaitu stabil baik dari sisi kimianya maupun dari sisi mekanikanya. Jadi kalau secara ini ya, secara familiar kita dengarnya tuh secara kalau mekanikali itu secara fisikanya gitu stabil. Jadi kalau tulang gitu ya, secara mekanikanya berarti dia implannya itu harus atau paling tidak mirip mendekati tulang. Ringan tapi kuat ya tulang itu. Tidak mudah patah, tapi juga tidak ini ya, bisa lentur tapi tidak terlalu lentur. Gitu. Terus yang kimia ya, kalau implannya itu tidak mudah bereaksi ya, kalau misalnya implan tulang gitu, tidak mudah bereaksi dengan bagian tubuh, tidak menimbulkan hal-hal negatif dari interaksi antara tubuh dan implannya, itu contohnya. Terus yang keempat, biodegradable. Nah ini tidak semua ya biomaterial itu memiliki sifat ini, ataupun memerlukan sifat ini gitu. Kalau misalnya tulang implan tulang itu permanen, berarti ya harapannya implannya itu bisa bertahan lama gitu, tidak hilang gitu ya, tidak terdegradasi gitu ya. Nah, tapi ada juga material-material yang membutuhkan sifat ini, yaitu seperti ini ya, benang jahit untuk ini, untuk kulit, untuk luka gitu. Nah, itu ada yang biodegradable sifatnya. Jadi tidak perlu dilepas secara manual, tapi dia secara alami itu terdegradasi sendiri. Contohnya. Tapi ini secara umum ya. Sebenarnya biodegradable itu memang sekarang ini banyak dikembangkan material yang sifatnya seperti itu. Karena banyak harapannya itu sebenarnya kita tuh kalau katakanlah manusia itu ingin punya bagian tubuh yang sesuai, tidak perlu diganti ya gitu ya.
Misalnya tulang tidak perlu diganti dengan implan, gitu, dengan logam, nggak perlu ya. Pengennya seperti itu, kayak gitu. Jadi mungkin ada material-material yang katakanlah kalau misalnya patah tulang kayak gitu, pengennya tidak ada sambungannya, tidak ada implan untuk fiksasinya, untuk meluruskan gitu. Nah, mungkin mengarahnya nanti ada implan yang biodegradable. Gitu. Jadi bisa ditanam atau bisa untuk menyambung tulang, tapi tidak perlu diangkat lagi. Jadi tinggal nunggu aja nanti bergabung atau menyatu dengan tubuh gitu. Atau hilang kayak gitu ya, diserap oleh tubuh dan dikeluarkan dalam sistem ekskresi gitu ya. Tuh. Terus yang kelima itu processable. Nah, ini secara pembuatannya itu mudah untuk diproses. Oke, silahkan. Ada yang izin ke toilet ya? Oke. Nah, untuk yang cukup jelas ya tadi processable, kita bisa bayangkan material atau biomaterial itu yang dicari yang processable. Kecuali memang bahannya hanya itu saja kayak gitu untuk menggantikan bagian tubuh. Jadi mungkin walaupun susah diproses kayak gitu, tapi memang konsekuensinya nanti mahal dari segi cost kayak gitu. Nah, untuk selanjutnya yang keenam yaitu ada non-thrombogenic if blood contacting. Nah, berarti ini sebenarnya katanya tuh dari trombogenik ya. Trombogenik itu sifat darah ya. Darah yang misalnya dia berinteraksi dengan benda asing, dia akan mengalami penggumpalan di sekitar bendanya itu untuk menahan benda asing itu masuk ke dalam darah. Nah, yang dibutuhkan tuh jadi yang non trombogenik. Jadi tidak menimbulkan reaksi dari darah yang menyebabkan darahnya itu membeku. Jadi tidak ada penolakan lah istilahnya seperti itu. Materialnya itu tidak dianggap sebagai benda asing. Nah, terus yang terakhir itu sterilizable, mudah untuk disterilkan, gitu. Dan untuk dibersihkan begitu ya. Kalau kalau implan untuk fiksasi, untuk yang penyambung tulang itu mudah untuk diangkat, mudah untuk katakanlah kalau implan permanen perlu perawatan mudah dibersihkan gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Atau sudah ngantuk? Sudah sarapan belum ya? Sudah Pak, sudah. Oh, Siapa? sudah ya. Nah, sarapannya kalau banyak Pak, boleh biasanya. tolong jelasin yang biodegradable lagi nggak, Pak? Oh ya, siapa tadi yang tanya ya? Aslim, Pak. Siapa? Ah, Muhammad Aslim. Muhammad. Yang 003 itu ya terakhirnya. Yang biodegradable tadi kayak gimana, Pak? Itu Oh, definisinya. ini Muhammad Izul Saya ya? kurang mengerti. Yang tanya Muhammad Izul. Iya, Pak. Oh iya. Oke, jadi biodegradable. Nah, itu
sebenarnya dari katanya itu, dari istilahnya itu kita bisa mengetahui ya, dia itu mudah terdegradasi secara hayati, secara bio, secara alami gitu ya, tanpa perlu ada kita treatment dan lain sebagainya. Itu secara alami tertreatment oleh lingkungannya itu ya langsung terdegradasi gitu. Contohnya tadi ya, benang untuk menutup luka, untuk menjahit atau menyambung apa namanya, kulit kayak gitu, yang sobek katakanlah seperti itu. Nah, kalau zaman mungkin zaman dahulu kayak gitu, ada yang benang jahit, benang untuk itunya, benang bedah itu ya. Nah, itu ada yang harus dicopot. Nah, itu tidak biodegradable. Nah, ada juga yang tidak perlu dicopot, nanti terdegradasi sendiri, hilang secara sendiri. Ada yang menyatu dengan tubuh, ada juga yang dia itu hilang kayak gitu. Hilang di sini istilahnya copot sendiri gitu, lepas sendiri kayak gitu. Seperti itu. Nah, tapi ya ini tidak semua ya, tidak semua biomaterial memiliki sifat tersebut gitu. Atau tidak semua biomaterial itu apa namanya, perlu kayak gitu biodegradable, karena ada misalnya kayak implan tulang yang dari bahan logam. Nah, kalau misalnya dia dipermanenkan atau dipasang secara lama itu di dalam tubuh kayak gitu ya, kalau misalnya terdegradasi nanti hilang ya gitu. Tapi kalau bagusnya ya memang kalau misalnya untuk fiksasi tadi ya, untuk fiksasi penyambung antar tulang kayak gitu, harapannya sih penyambungnya itu ini ya bisa hilang sendiri ya, tidak perlu diangkat lagi gitu. Karena kalau pengangkatan itu ya, penyambung tulang kayak gitu, itu bisa operasi lagi gitu. Dan ya repot ya, terluka lagi gitu. Itu contohnya. Gimana? Tahu ya? Gimana Izul? Jadi kayak itu ya Pak, kayak apa, kayak nyaru gitu ya, nyaru sama bagian tubuh gitu. Tapi Yang intinya asli, itu ya, nyaru sama yang aslinya. bisa juga dia itu hilang, bisa juga dia itu nyatu kayak gitu. Paham, Pak? Makasih Pak. Ya, oke, Izul ya. Oke, baik, ada lagi? Nah, kalau tidak ada, kita lanjutkan. Nah, ini jenis-jenisnya ya. Tadi kita sebenarnya sudah nyinggung ya, terkait dengan logam, terus polimer, dan sebagainya. Nah, ini ada 3 pembagian. Ya, sebenarnya ada banyak sekali pembagian ya, tapi ini untuk mempermudah, ya gitu, mengklasifikasikan, ya gitu, biomaterial. Nah, yang pertama itu berdasarkan struktur kimianya. Nah, itu ada metal, ada keramik, ada polimer, ada komposit. Apa itu metal? Kalau dalam bahasa Indonesia disebutnya logam. Jadi Logam. kalau ya, kalau kalian belajar kimia itu ya, kalian di semester 1 TPB-nya dapat berapa kimianya? Aman ya? Ya. Nah, itu mungkin kalian sudah belajar juga ketika di SMA itu tentang ikatan-ikatan, ikatan di kimia ya. Terus ada tabel periodik, itu ada unsur-unsur logam, ada unsur non logam kayak gitu ya. Nah, nah, unsur logam itu yang saling berikatan nanti membentuk ini ya, ikatan logam. Nah, ya kalau kita sering ketemu ya seperti besi, terus seperti tembaga kayak gitu.
Itu contoh ini yang logam. Nah, terus ada keramik. Nah, keramik ini adalah material yang susunannya itu terdiri dari unsur non logam. Jadi semua gitu. Terus yang polimer, nah itu merupakan material yang susunannya ya karena ini ya dari namanya itu polimer, dia punya rantai yang panjang kayak gitu. Jadi susunan material itu punya rantai yang panjang, saling saling apa berikatan satu sama lain. Nah, komposit ini adalah paduan. Bisa dari ketiganya itu atau jenis salah satunya. Jadi jenis misalnya keramik dengan polimer gitu atau polimer dengan metal gitu. Nah, dengan komposisi tertentu. Nah, terus berdasarkan interaksi dengan sistem biologis. Nah, ini berdasarkan sifatnya ya. Yang pertama tuh inert. Nah, inert itu berarti tadi ya, dia itu cenderung tidak aktif kalau dengan makhluk hidup, gitu, dengan bagian tubuh. Nah, contohnya ya kalau logam itu ada steel, itu sudah ada, maksudnya sudah diaplikasikan gitu ya. Terus ada titanium, ada kobalt, krom, gitu. Contohnya. Terus yang bioaktif berarti dia itu berinteraksi. Bisa berinteraksi, ada interaksi dengan tubuh. Banyak ya. Ya kalau sebenarnya stainless steel itu juga bisa jadi bioaktif ya. Kalau dia itu berkarat gitu. Terus dia punya serpian-serpian, dia bisa masuk ke darah gitu. Terus yang ketiga itu bioresorbable. Dia itu mudah diserap oleh tubuh. Terus yang kategori ketiga yaitu berdasarkan asalnya. Itu ada yang natural, artinya itu dari alam gitu ya. Jadi dia tidak perlu adanya sintesis atau pembuatan proses tertentu untuk menjadi material secara utuh. Gitu. Material yang maksudnya kalau sintesis gitu ya, dia itu lebih nanti perlu proses untuk menjadi material tersebut. Katakanlah kalau polimer tertentu, nah itu butuh sintesis. Ada juga polimer yang tidak butuh sintesis, artinya dia itu diperoleh dari alam. Ada juga logam yang langsung dari alam gitu. Ada juga logam yang nantinya perlu sintesis, apa namanya, perlu proses pembuatan gitu ya. Baik, selanjutnya
kita coba lebih agak detail tentang sifat material. Nah, ini sifat material yang dikelompokkan berdasarkan tadi ya struktur kimianya. Nah, ada metal, ada keramik, polimer, dan komposit tadi. Nah, metal itu punya, atau logam itu punya kelebihan dari sifatnya, yaitu kuat, keras, terus dapat dibentuk. Nah, kekurangan itu dapat berkarat. Terus kaku ya. Ya, sebenarnya ini tergantung, kalau kekurangan ini tergantung nanti penerapannya. Kelebihan juga seperti itu. Kadang keras, kuat kayak gitu juga bisa jadi kekurangan ya. Tapi ini secara umum saja. Gitu. Kalau misalnya dalam tubuh, tentu misalnya dapat berkarat. Nah, ini suatu kerugian ya. Tapi kalau misalnya itu logam, dia itu sebagai limbah, katakanlah sisa dari peralatan-peralatan manusia yang dibuat gitu ya. Nah, itu karat itu ya sebagai keuntungan karena bisa terdegradasi di alam secara secara natural gitu ya. Tapi kalau dari sisi atau dari sudut pandang nanti berinteraksi dengan tubuh itu jadi kekurangan. Nah, terus yang keramik. Keramik termasuk kaca itu juga dimasukkan dalam keramik ya. Nah, kelebihannya itu inert. Nah, dia punya sifat inert gitu. Inert tadi ya, tidak berikatan atau tidak aktif terhadap jaringan tubuh. Terus biokompatibel, cocok seperti itu. Cocok dengan tubuh. Kemudian tingkat keausannya rendah. Jadi ketika dipakai itu tidak mudah ini terkikis ya. Atau lama itu. Dia bisa aus tapi dia itu perlu waktu lama. Terus tahan serangan mikroba dan kompresi. Tidak mudah untuk terinfeksi oleh bakteri-bakteri. Tidak mudah untuk menjadi sarang gitu ya. Nah, kalau misalnya saya tanya nih, misalnya logam dan keramik itu sama-sama keras nggak? Keras ya. Nah, kalau logam yang membedakan dengan keramik itu sifat yang paling jelas itu apa? Kalau secara ini kasat mata gitu. Diamati dengan mata. Kayaknya kalau keramik itu dia lebih rapuh gitu Pak dibanding logam. Kayak sekali dipukul ujungnya aja dia bisa hancur gitu Pak. Terus ada lagi? Bisa menjawab Pak, kalau logam itu mudah dibentuk Pak, sedangkan keramik itu sama kayak yang tadi kata temannya itu rapuh Pak kalau disentuh gitu. Sentuh apa dikenakan gaya atau dipukul? Kalau disentuh ya aman ya. Dipukul Pak maksudnya. Tadi yang sebelumnya siapa? Saskia ya. Saskia Pak. Ya, coba selain tadi mudah dipukul atau mudah kalau yang logam mudah dibentuk itu apa? Maaf Pak, gimana Pak? Jadi yang tadi kan disebutkan hanya yang keramik saja ya, itu mudah pecah itu. Kalau yang logam gimana? Ya kalau yang logam nggak begitu serapuh keramik gitu Pak. Jadi kalau misalnya mau dibentuk kayak gimana juga masih bisa gitu Pak. Tapi kalau misalnya keramik kan nggak bisa dia gitu kan kalau maksudnya mau dibentuk yang lebih
rumit atau gimana, kan lebih ke metal gitu Pak penggunaannya. Ya, baik, terima kasih. Benar ya. Jadi itu sifat-sifatnya. Dan kalau kita amati dalam kehidupan sehari-hari, gitu ya, kalau metal itu dipukul itu dia tidak langsung patah ya. Katakanlah kalau kita lihat paku dipukul dari samping, dia tidak langsung patah, tapi bengkok dulu ya. Nah, seperti itu sifatnya. Nah, dia juga bisa patah sebenarnya logam, tapi dengan gaya tertentu, dengan gaya atau tekanan atau pukulan yang lebih besar atau berkali-kali ya, gitu ya. Itu bisa jadi kelebihannya, karena kalau misalnya nanti jadi implan ya gitu ya, kalau dia terkena tekanan atau benturan yaitu dia tidak langsung pecah. Nah, tapi juga bisa menjadi kekurangan karena apa namanya ya, sifat dari kuat dan dia punya modulus elastis atau yaitu tingkat modulusnya ya. Nanti kalau kalian belajar tentang material biomekanika itu nanti kalian akan belajar itu. Itu juga menjadi kekurangan ketika kena benturan. Nah, nanti yang luka malah bagian yang dekat dengan implannya tadi. Nah, itu bagian dalam itu lebih ini ya, lebih perlu treatment yang khusus ya daripada yang luar. Yang luar tinggal atau kita kasih apa namanya atau kita bersihkan itu nanti bagian kulit itu bisa sembuh sendiri. Kalau dalam itu kalau terjadi infeksi dia tidak terlihat, nah ternyata sudah parah itu kan nggak tahu ya. Nah, itu bisa menyebabkan seperti itu. Nah, kalau keramik ya karena dia inert, dia tidak begitu aktif dengan tubuh kayak gitu. Nah, tapi dia itu juga punya kelemahan, dia itu mudah pecah. Jadi kalau misalnya terkena benturan kayak gitu, retak sedikit, nah itu sudah mulai itu, sudah harus diganti. Karena itu akan langsung nanti menyebar ya. Pecah sedikit, lainnya juga ikut. Nah, sebenarnya kalau tulang itu ya, tulang itu tidak apa namanya ke arah metal ataupun ke keramik, tapi punya sifat dua-duanya. Jadi dia punya sifat agak lentur sedikit, tapi juga dia itu punya sifat seperti keramik, keras gitu ya. Makanya kalau implan saat ini itu sudah mengkombinasikan antara kedua ini. Jadi untuk bagian mungkin kalau tulang panggul tadi ya, bagian panggul itu mungkin bagian untuk seperti ini yang bulat itu ya, itu yang nyambung ke bagian tulang tengah itu, tulang apa ya namanya yang bagian bawah itu. Nah, itu biasanya terbuat dari keramik dan dilapisi dengan logam. Terus logamnya itu dilapisi lagi dengan polimer. Nah, terus yang bagian bawahnya itu yang nyambung ke tulang paha itu logam. Contohnya seperti itu. Nah, terus lanjut ke material polimer. Nah, sifatnya itu mudah disintesis sesuai tujuan. Nah, ini artinya mudah dibuat ya, sesuai tujuan atau apa yang ingin kita dapatkan gitu. Nah, bisa dikombinasikan dengan polimer yang lain yaitu untuk membentuk sifat tertentu gitu. Nah, ini karena polimer banyak sekali ya. Polimer kalau dalam pikiran kalian itu apa ya? Oke, benar ya, plastik. Nah, plastik itu termasuk polimer. Tempat makan yang seperti plastik, nah itu polimer juga. Walaupun kita sebutnya plastik ya, itu bahannya beda polimernya. Nah, terus kekurangannya, dia itu lebih lemah dari metal dan keramik. Jadi dari segi kekuatan, itu rata-rata polimer itu ini ya, tidak sekeras metal maupun keramik. Gitu. Terus dia bisa mengalami deformasi. Jadi
kalau misalnya katakanlah terkena lingkungan kayak gitu dengan suhu tertentu, nah dia itu mudah seperti ini ya, meleleh atau melebar atau ini ya, mengkerut kayak gitu. Beda dengan keramik dan metal. Nah, deformasi itu artinya perubahan ini ya, perubahan bentuknya itu ya, ukurannya gitu. Nah, terus yang komposit. Nah, komposit itu paduan ya, paduan dari ketiga polimer itu atau beberapa, atau dari jenisnya itu, jenisnya salah satu. Gitu. Nah, sifatnya tergantung dari paduannya. Jadi kita mau buat yang keras, yang lunak, itu tergantung nanti paduannya. Nah, kalau ingin mempelajari lagi, itu nanti terkait dengan material. Oke, mohon maaf tadi ada orang. Ya. Nah, ini ya, kalau mempelajari terkait dengan material, nanti semester 4 kalian akan bertemu, dan itu lebih detail. Nanti mungkin penelitian atau tugas akhir kalian ingin material, terkait dengan material juga mulai dari sekarang gitu ya, dipelajari. Gitu. Pengennya apa, gitu. Mau buat implan, mau buat apa nanti mungkin sensor berbasiskan material tertentu, bisa juga. Nah, terus ini contoh-contohnya ya. Contoh-contoh dari eh, contoh-contoh penggunaan biomaterial. Nah, di situ sudah diklasifikasikan sesuai dengan struktur kimianya tadi ya. Kalau metal atau logam itu ada disebutkan di sana stainless steel, titanium, ataupun paduan titanium. Titanium alloys itu maksudnya paduan titanium. Jadi dia ditambah oleh logam yang lain kayak gitu. Terus cobalt chrome, alloys. Nah, ini paduan cobalt chrome. Jadi nanti ada logam yang lain untuk menambah mungkin kekuatannya, menambah sifat yang lainnya. Gitu. Nah, rata-rata yang ketiga ini tuh bisa dibuat untuk joint replacement, ya, sambungan ya. Bisa di panggul, bisa di lutut, bisa di ankle, gitu. Nah, rata-rata seperti itu, gitu ya, ketiga ini. Tapi yang stainless steel itu cenderung dia itu untuk sementara ya, temporary, jadi tidak permanen. Nah, yang titanium dan kobalt itu untuk penggunaan yang permanen. Nah, ini juga ada bone fracture fixation untuk menyambung, gitu, yang nantinya kalau kalian pernah dengar orang yang jatuh terus patah tulang, terus sambung menggunakan apa itu logam, yaitu terus di apa itu di kalau kalau dihubungkan dengan tulang kan harus di ini ya, di sekrup itu ya. Nah, itu bahannya stainless steel. Nah, untuk misalnya waktunya sudah 2 tahun, berarti sudah nyambung, nah, nanti diangkat lagi. Nah, makanya kalau yang memang ya dibutuhkan tuh sifat-sifatnya dari logam itu sangat penting. Tapi yaitu konsekuensinya nanti kalau sudah lama ya itu harus diangkat. Karena nanti kalau misalnya stainless steel itu kalau sudah lama di dalam tubuh itu nanti bisa berkarat. Walaupun tahan karat ya. Namanya stainless steel kan baja tahan karat ya kalau bahasa Indonesianya. Nah, tapi dia tetap bisa berkarat. Karena ya di dalam tubuh kan tidak cuma ini ya, tidak cuma diam saja, nanti bisa bergesekan, bisa berinteraksi dengan asam kayak gitu. Nah, terus ya itu ya, ada head valve, ada elektroda untuk sensor kayak gitu ya, elektroda untuk sensor.
titanium juga ya, ada dental bridge, ada dental implant untuk gigi ya, implan gigi. Nah, cobalt chrome itu ada untuk bone fracture fixation juga. Dari ketiga itu yang paling terjangkau memang stainless steel. Terus ada gold, silver, platinum. Nah, yang gold, ya mungkin kalian pernah lihat orang yang giginya itu bersinar-sinar ya. Emas, nah, itu biasanya juga bisa digunakan untuk pengisi gigi yang berlubang ataupun pengganti itu crownnya giginya itu ya. Bagian atasnya itu ya. Bagian yang untuk gigit gitu. Kalau yang bagian yang tertanam dalam gusi, nah itu kalau masih bisa terselamatkan, bagian atasnya itu bisa ditutup dengan gold ini. Nah, terus bisa juga digunakan untuk elektroda, untuk sensor. Nah, terus silver itu juga untuk pacemaker wires, ada sutur material untuk ini ya, material alat bedah ya. Terus dental amalgams, nanti itu campuran ya untuk untuk gigi, untuk pengganti gigi. Terus ada platinum, nah itu untuk elektroda biasanya. Kemudian neural stimulation device untuk alat stimulasi ini ya. Stimulasi apa neural itu berarti saraf ya. Terus keramik. Nah, keramik di sini, oh ya, yang sebenarnya disebutkan dalam tabel ini itu yang populer ya, yang sering digunakan. Ada banyak sekali bahan-bahan yang di luar sini itu juga digunakan. Nah, ini yang paling banyak digunakan ya, populer juga gitu. Nah, yang keramik itu ada aluminium oxide. Alumina ya ini ya, bukan aluminium. Alumina oxide. Untuk hip implant, dental implant, kemudian cochlear replacement. Nah, hip implant itu tadi ya, tulang panggul tadi. Terus dental itu gigi, nah cochlear itu cochlea ya, salah bahasa Indonesia-nya. Nah, terus ada zirconia, ini untuk hip implant, untuk tulang juga, tapi tidak secara satu implan itu terdiri dari zirconia saja ya, mungkin ini untuk kombinasi. Seperti tadi saya ilustrasikan itu ya, bagian mungkin yang bulat-bulatnya itu terbuat dari zirconia atau keramik ya, keramik zirconia. Kemudian kalsium fosfat untuk bone graft substitutes, untuk pengganti tulang yang agak kasar ya, graft. Tulang ini ya, serpihan-serpihan tulang gitu ya. Terus untuk surface coating on total joint replacement. Jadi untuk pelapis pada ini penggantian sambungan secara total. Nah, saya mau menampilkan video ya, tapi video penggantian tulang itu agak ngeri ya. Jadi saya tidak, kalau kalian mau cari di YouTube nggak masalah. Nah, terus kalsium sulfat itu juga sama, bone graft substitutes. Nah, bone graft substitutes itu apa? Nah, itu sama seperti gambar ini. Jadi bagian ininya itu bone graft, materialnya. Tuh, jadinya. Nah, kalau kita lihat di gambar yang sebelah kiri ini ya. Jadi kalau misalnya ini gusi ya. Gusi itu kalau kehilangan gigi, dia akan mengkerut ya. Ya kan? Nah, makanya kalau kita terbiasa ngomong dengan gigi, terus giginya itu tidak ada, nah, kadang kan nggak jelas ya. Ngomong R, ngomong L, yaitu ngomong yang membutuhkan topangan gigi, nah itu biasanya gusinya mengkerut dan susah untuk menyebut huruf-huruf tertentu. Nah, terus
materialnya itu ya, kalsium fosfat atau kalsium sulfat yang digunakan, itu dimasukkan dalam ininya, gusinya, agar membentuk kembali gusinya seperti sedia kala. Nah, after bone grafting with implant, langsung dipasang dental implant. Jadi kalau sudah ini terbentuk gitu ya, sudah terbentuk sesuai sedia kala gitu, pas ada giginya gitu, nah nanti baru dipasang ini dental implannya. Jadi bagian bawah itu bukan gigi seperti yang kita lihat ya. Bagian bawah itu kan seperti ini ya, taring gitu ya, taring 2 gitu. Nah, kalau ini diganti dengan seperti baut sekrup gitu ya. Nah, contohnya. Nah, terus ada karbon. Nah, karbon itu termasuk keramik ya. Heart valve coating untuk pelapis katup jantung. Terus untuk implan tulang, yaitu orthopedic implant, itu implan tulang. Nah, kemudian ada glass. Glass itu kaca untuk bone graft substitute, sama seperti tadi ya, untuk filler for dental material. Karena kalau besi yang digunakan, ya itu ya resikonya tinggi, yaitu serbuk besi, yaitu walaupun dia kuat, yaitu sama seperti yang sifat yang kita butuhkan, tapi dia mudah sebenarnya mudah berinteraksi, yaitu tidak inert seperti keramik. Makanya kebanyakan untuk ini bone graft itu dari keramik. Nah, selanjutnya ini ada polimer. Polimer di sini yang disebutkan ada nilon, ada silikon rubber, ada polyester, ada polyethylene, PE ya, ada polymethyl methacrylate, PMMA, ada polyvinyl klorid tadi ya, PVC tadi ya. Nah, nilon itu contohnya untuk ini ya, benang gitu ya. Benang jahit, benang bedah gitu ya. Kemudian silikon rubber, nah untuk finger joint ini, untuk bagian jari. Karena tulang bagian jari itu ya agak tricky ya, dia itu karena kecil-kecil gitu ya. Kalau misalnya diganti dengan logam kayak itu ya mungkin kurang pas. Terus artificial skin untuk ini ya, kulit ya, kulit artifisial, kulit buatan. Terus untuk breast implant bagian dada itu ya. Terus intraocular lensa, nah lensa yang untuk mata itu ya, bagian lensa matanya itu bisa diganti dengan silikon rubber. Untuk kateter, nah itu untuk membantu orang yang susah buang air kecil, itu dimasukkan kayak gitu ya, untuk melancarkan salurannya, itu menggunakan silikon rubber. Terus ada polyester. Nah, itu polyester sama tadi ya, benang jahit yang resorbable. Nah, dia untuk ini yang sifatnya tuh bisa resorbable. Tadi kan kita sudah belajar tentang ini ya, sifat-sifatnya tadi ya. Sama bagian material tadi ya. Kemudian fracture fixation. Nah, itu juga ini bisa membantu bagian penyambung antar tulang. Cell scaffold, kemudian skin wound covering, ada drug delivery device. Nah, kemudian ada polyethylene. Nah, polyethylene itu untuk membantu hip dan knee implant. Biasanya itu untuk melapisi atau pertemuan antara implannya itu ya. Kan misalnya bagian atas itu diganti dengan logam, bagian bawah diganti dengan logam. Nah, pertemuannya kedua logam ini dilapisi atau diberi polyethylene. Nah, itu bagian ini ya, bagian yang agak lunak, seperti ya artificial tendon dan ligamen. Nah, itu penghubung antar
tulang dan penghubung antar tulang dan otot kayak gitu. Terus yang PMMA itu untuk bone cement, pengisi tulang. Nah, misalnya tulangnya itu rapuh ya, bagian dalam diisi. Kemudian intraocular lens untuk lensa tadi ya, lensa mata. Nah, polyvinyl chloride nah itu untuk tabing, untuk ya ini ya mungkin bagian dari seperti tulang gitu ya, yang bentuknya tube kayak gitu ya, silinder. Kemudian untuk facial prosthesis. Prosthesis tahu nggak? Facial prosthesis. Nah, coba kita lihat ya videonya. Facial prosthesis. Nah, kalau dari tampilannya, di situ ada wajah manusia ya, bapak-bapak gitu ya. Kira-kira ada yang aneh tidak? Sebagai mukanya ada hasil implan gitu, Pak. Kira-kira bagaimana itu? Hidungnya, Pak. Hidung, Pak. Hidung, Pak. Bagian Ya. hidung. Bagian hidung, Pak. Coba kita ini ya, play ya. Oh, salah ngeklik ini. Bentar. Aku ngeklik bagian meeting malah. Nah, tadi bagian hidung, bagian mata, terus ini bagian telinga, daun telinganya. Crafting realistic ears, nose, and eyes required a combination. Nah, ini foundernya ya. Founder yang buat itu ya. Science 1980. Nah, butuh itu ya, studinya biologi fisika, maksilofacial, dermatologi. Nah, biasanya yang pasien-pasiennya itu dia itu akibat dari ini ya, operasi pengangkatan kanker, sel kanker gitu ya. Ini ada komen, kemarin videonya lewat di FYP TikTok saya, Pak. Ya, ini juga kemarin saya juga heran ya, di beberapa di Instagram juga itu lewat di ekspor gitu. Jadi nanti kalau kita walaupun namanya engineer kayak itu ya, ya mungkin bisa membantu dalam hal seperti ini, walaupun sederhana ya. Tapi cukup membuat pede orang lain kayak gitu. Ya, kita tidak mengubah ciptaan ya, tapi ini ya membantu gitu ya.
agar tidak orang lain itu tidak, kalau melihat orang yang misalnya tadi ya matanya itu sampai bolong gitu, kalau lihat langsung kan merasa kasihan kepada orang yang menderita. Ini juga maksudnya bukan untuk memanipulasi orang agar apa namanya terlihat lebih bagus kayak operasi plastik gitu ya, enggak, tapi ini lebih ke dulu tuh aku seperti ini gitu loh, mataku juga ada gitu, hidungku juga ada gitu. Jadi enggak mengubah, tapi istilahnya tidak membuat orang lain itu merasa kasihan terhadap kita yang menderita lah istilahnya itu. Ya, cukup ya. Jadi seperti itu. Ya, mungkin nanti kalian punya bayangan akan berprofesi seperti apa gitu. Kalau jadi dokter mungkin nggak bisa ya kalau di teknik biomedis, tapi mungkin kita bisa menjadi orang yang berperan penting dalam kehidupan ini ya, dalam membantu orang lain, yaitu ya mirip dengan dokter tapi tidak seperti dokter. Misalnya kalau apa namanya, kita teknisinya, insinyurnya, kalau dokter itu saintisnya gitu ya. Terus ya jadi untuk menggunakan biomaterial itu tidak serta-merta langsung ini ya, oh ini pakai ini bagusnya, ini pakai ini bagusnya, tapi ada parameter-parameter sendiri. Nah tadi kita sudah singgung tentang polimer, kemudian saya juga akan sebutkan karena tadi apa namanya belum saya bacakan, jadi ada natural material, ada yang material dari alam yaitu seperti kolagen, gelatin, selulose yaitu itu diperoleh dari alam. Nah, kolagen dan gelatin itu biasanya kan dari hewan-hewan ini ya, hewan-hewan ternak itu diperoleh dari situ. Nah, terus dia itu fungsinya untuk cosmetic surgery, untuk operasi kosmetik gitu ya. Wound dressing untuk tissue engineering, cell scaffold gitu. Cellulose itu untuk drug delivery. Drug delivery itu saya sebenarnya juga belum begitu paham itu drug delivery itu seperti apa. Tapi nanti kalian coba cari ya drug delivery itu apa. Dan sitin atau kitin ya. Kalau bahasa Indonesia itu kitin ya. Tapi kalau bahasa Inggris nyebutnya gimana ya? Sitin misalnya itu. Wound dressing, cell scaffold, drug delivery. Nah, kitin itu diperoleh dari seperti tulang luar hewan-hewan iya yang mirip seperti udang, yang tulangnya bagian luar, bagian dalam itu tidak ada tulangnya. Udang, terus ada kerang gitu. Terus keramik or demineralized keramik. Ini keramik yang dari alam ya. Itu tadi untuk bone graft substitutes, yang untuk filling tadi ya, filling bagian gusi gitu. Terus alginate dan juga hyaluronic acid. Nah, tadi ini ya, biomaterial itu tidak serta-merta kita pilih dari apa namanya sembarangan kayak gitu ya. Kita pilih dari metal lah nanti atau dari keramik lah kayak gitu. Enggak ya. Tapi ada prinsip di sana. Prinsip yang digunakan yaitu prinsip biomimetik. Biomimetik itu artinya meniru bagian tubuh, mulai dari struktur, bentuk, sifat, kayak gitu. Kalau di sini struktur jaringan, ya struktur jaringan itu akan mempengaruhi bentuk, ya itu nanti tampil di bentuknya, di sifatnya gitu ya.
Ya, jadi kalau misalnya milih bahan yang mirip tulang, nah, itu ya cenderung ke besi dan juga keramik. Maka kalau sekarang itu sudah dikembangkan yang tadi paduan antara nanti bagian bulatnya atau bagian sambungannya pas di sambungan itu keramik, dilapisi dengan logam, terus dikasih bantalan dengan polimer. Nah, itu juga nanti pemilihannya spesifik lagi ya. Jadi polimer yang seperti apa, jenisnya apa gitu. Nah, terus yang kedua, itu menentukan fungsi utama jaringan yang dibutuhkan. Nah, jadi fungsi utamanya itu apa sih? Kalau tulang itu fungsinya untuk membentuk tubuh sebagai penahan, sebagai pelindung jaringan luarnya gitu ya. Walaupun sedikit ya. Kalau yang melindungi ya tentu ya kulit ya. Kalau dari luar, kalau dari dalam ya itu tulangnya. Kalau misalnya nggak ada tulang berarti kita cuma itu ya, nggak bisa berdiri, nggak bisa untuk lari kayak gitu. Nah, jadi 2 poin ini dari prinsip biomimetik itu diperlukan. Nah, ada juga ini ya, sifat-sifat tadi ya, kalau tadi fungsi utamanya katakanlah itu yang dilihat itu, misalnya kayak tulang itu. Tulang itu butuh kekerasan seperti apa, butuh kelenturan seperti apa. Karena kalau tulang itu mudah patah, mudah pecah, ya kita setiap hari operasi ya. Terus kekerasannya seperti apa itu. Nah, ini kalau metal itu di tabel ini itu sudah disediakan metal, polimer, keramik, itu sudah disediakan informasi terkait ini sifat-sifat mekaniknya. Nah, ada yield, ada UTS, ada deform, ada modulus. Nah, yang yield itu artinya dia itu titik di mana material tersebut mampu kembali ke bentuk semula, titik maksimalnya. Jadi kalau di sini tulis 1600 berarti maksimalnya segitu. Dia kalau terkena pukulan senilai 1600 itu bisa kembali. Nah, 1600 apa? 1600 MPa. MPa itu satuannya megapascal. Ya. Nah, tapi sebenarnya katakanlah kalau tulang itu ya, nah, itu bisa juga terkena tekanan yang lebih dari titik yield ini, yaitu UTS. Nah, ini titik maksimalnya. Jadi kalau sudah kena yang maksimal ini, tulang tersebut itu paling tidak dia mengalami perubahan. Ada bengkong sedikit atau retak sedikit kayak gitu. Tapi masih bisa menahan ininya. Itu maksimalnya ya, maksimal 2000. Jadi kalau udah lebih 2100 kayak gitu, dia udah patahan. Katakanlah seperti itu. UTS itu ultimate tensile strength. Jadi kekuatan tarik ya. Tensil itu tarik ya. Sebenarnya nanti ada pengujian banyak lagi ya kalau misalnya mau tahu lebih detail. Ada tensil, ada kompres. Gitu. Kompres itu tekanan, tensil itu tarikan. Nah, deform itu ketika dikenakan UTS, kalau tidak salah seperti itu. Deform di sini artinya perubahan bentuk. Nah, perubahan bentuk mengalami 7% di sini. 7%. Kan di sini persen ya. Jadi berubah sebesar 7%. Kalau ditarik sebesar ini perubahannya 7%. Atau dia itu maksimalnya ya. Jadi ketika ditarik sampai 7% itu masih bisa kembali lagi. Tapi kalau misalnya udah sampai lebih dari 7% kayak itu, berarti sudah melebihi 2000 itu. Nah, terus modulus. Nah, modulus ini modulus elastis ya. Modulus Young. Kalau kalian pernah di SMA dapat fisika,
Nah, itu penerapannya di sini. Nanti apa namanya, poin-poin ini itu perlu kita pelajari ya kalau kita sebagai engineer. Katakanlah kita membuat implan tulang. Nah, berarti kita harus tahu material itu apakah bisa seperti tulang atau tidak ya gitu. Dari segi kekuatannya. Gitu. Nah, kalau membaca berarti saya metal. Nah, ini metal jenis high strength carbon steel. Nah, berarti dia itu baja karbon. Baja yang di situ ada tambahan karbon. Spesifiknya atau yang diunggulkan itu high strength, artinya dia itu kekuatan tinggi, kekuatannya tinggi. Makanya di sini yield point-nya sampai 1600 megapaskal. Nah, ini cocok ini untuk digunakan tulang. Tapi kalau terlalu modulusnya masih mirip dengan yang lainnya ya. Tapi kalau modulusnya ini terlalu tinggi, itu dia nanti juga akan berpengaruh ke apa namanya bagian tubuh ya. Kemudian polimer itu tidak ada yieldnya. Ya kadang itu memang material itu susah untuk mendefinisikan yield kayak gitu. Karena ini posisi di mana dia itu masih bisa kembali lagi ke bentuk semula maksimalnya gitu ya. Nah, ini yang UTS. Jadi kalau sudah dikenakan tarikan yang segini, dia udah robek atau sudah rusak gitu ya. Nah, keramik juga demikian. Dia itu ditarik segini udah pecah. Jadi dia tidak susah untuk mengetahui bagian yield point. Mungkin jadi satu ya, UTS sama yield point. Gitu. Nah, karena keramik itu tidak akan bengkong ya, kecuali kalau dipanaskan dengan suhu tinggi ya. Seperti kaca, kita lihat proses pembuatan gelas itu ya, perlu dipanaskan dalam suhu tinggi terus dibentuk kayak gitu ya. Nah, itu mungkin bisa. Tapi karena kalau ini dalam suhu atau lingkungan yang di sekitar kita ya, lingkungan atmosfer gitu, dipukul kayak gitu tidak bengkong. Tapi kalau dipukul keras, nah itu dia pecah malahan. Nggak ada sifat bengkongnya. Nah, terus ini ada biologic tissus, jaringan biologis. Ada hidroksi apatit, Ha, mineral. Kemudian ada bone atau bagian kortikalnya, bagian tulang kerasnya, bagian itunya ya, permukaannya itu ya. Kan tulang itu terdiri dari kortikal dan kanselus bagiannya. Kanselus itu bagian yang lunak ya. Kalau kita lihat bagian ujung-ujungnya. Jadi kalau kita makan tulang ayam itu ya, kalian pasti bisa makan tulang ayam itu bagian tengahnya atau bagian pinggirnya, bagian ujung. Bagian ujung ya. Nah itu yang ada sumsumnya itu. Nah, itu adalah bagian kanselus. Kalau yang kortikal itu bagian yang keras. Nah, ini sifatnya. Jadi UTS-nya segini. Karena dia itu sebenarnya ada sisi lengkungnya ya, perubahannya. Nih, ada 1,5%. Nah, kalau dari keramik, dia itu hampir tidak disebutkan deformnya ya. Karena dia langsung pecah. Ditarik itu tidak berubah jadi panjang, tapi malah pecah. Nah, kalau tulang, bagian kortikal itu masih bisa 1,5%. Makanya tulang itu tidak sekeras logam ataupun keramik, tapi juga tidak memiliki kelenturan seperti logam ataupun keramik. Kekerasan atau mudah pecah seperti keramik. Gitu. Nah, ini kinerja biomaterial. Nah, material atau biomaterial itu dapat mengalami kegagalan.
Nah, kegagalan itu ada istilah-istilahnya. Ada fracture, itu sudah termasuk kegagalan. Ada loosening, itu longgar. Ada wear, itu keausan. Infection, itu terinfeksi oleh lingkungan. Kemudian negatif tissue reaction, terjadi reaksi negatif terhadap jaringan dalam tubuh. Nah, makanya perlu pemeliharaan. Contohnya ada pemeliharaannya itu ada penggantian bagian alat. Jadi kalau implan itu nanti sudah lama, itu bisa diganti bagian tertentunya. Contohnya. Terus penggantian baterai. Nah, itu juga bisa misalnya jantung buatan yang untuk berdetak, nah itu kan butuh baterai juga. Nah, di bagian kanan itu ada grafik implant period dan probability of failure. Implant period itu adalah waktu di mana dia mungkin dalam tubuh, kemudian probability itu adalah kemungkinan di si implan atau di bahannya itu gagal, failure. Nah, kalau tadi kita sudah sebutkan istilah-istilahnya. Nah, yang paling mungkin itu ternyata infection. Jadi sebelum 5 tahun itu rentan sekali terjadi infeksi. Bahkan di awal itu sudah bisa langsung terinfeksi. Jadi mulai dari awal dia itu masuk ke dalam tubuh, dia itu terinfeksi oleh jaringan tubuh, bagian tubuh seperti cairan dan lain sebagainya. Nah, dia akan mulai nanti bisa menimbulkan loosening atau mungkin ke wear dulu ya. Wear itu artinya keausan karena penggunaan. Nah, karena aus dia mulai luka istilahnya, terbuka sedikit demi sedikit, dia mengalami korosi, kemudian menimbulkan retak, terus longgar dan patah. Nah, seperti itu. Nah, ini contoh pemilihan material pada alat kardiovaskular. Nah, katup jantung atau pembuluh darah ya, kardiovaskular. Nah, yang pertama resisten terhadap penumpukan plateret atau trombus. Tadi ya, jadi darahnya itu tidak mengumpul di bagian katupnya itu ya. Nih, kalau ini dari atas. Terus kuat dan memiliki daya tahan tinggi. Kemudian biokompatibel, yang keempat itu non toksik. Nah, kita masuk ke biosensor ya, sekilas saja. Nah, apa sih itu sensor? Ada yang tahu? Izin menjawab, Pak. Sensor itu perangkat yang menerima dan menanggapi sinyal atau stimulus, Pak. Oke, bagus. Karena saya tidak spesifik ya, sensor itu sebenarnya yang disebutkan Elida tadi ya, yang menangkap stimulus atau rangsangan dari luar. Nah, kalau di sini kita akan membahas khusus sensor yang kita buat. Ya, buatan ya. Jadi bukan yang misalnya di dalam tubuh kayak gitu. Sensor dalam tubuh banyak, kulit, lidah itu sensor ya. Mata itu juga sensor. Sistem sensorik. Nah, di sini tuh biasanya sensor itu sering disandingkan dengan transducer. Padahal transducer sama sensor itu beda ya. Tapi saling melengkapi. Nah, transducer itu ada dua jenis, sensor dan aktuator. Jadi sensor itu masuk transducer. Transducer itu secara istilah itu artinya alat pengkonversi dari energi satu ke energi yang lain. Tidak spesifik ya. Nah, kalau sensor itu dari suatu energi atau besaran ke besaran listrik. Hanya listrik ya.
energi listrik. Nah, dia termasuk dari transducer yang masukan, sifatnya masukan. Jadi menerima terus disalurkan ke sistem. Nah, kalau aktuator itu kebalikan dari sensor. Dia transducer output atau keluaran dari sistem ke luar. Nah, kalau contoh sensor ya, contoh sensor itu seperti sensor suhu, nanti menerima panas, bagian elektrodanya, kemudian diproses oleh transducer, nanti masuk outputnya itu listrik, tegangan atau arus. Gitu. Nah, itu jadi listrik ya. Terus kalau aktuator, itu ketika sensor itu memperoleh sinyal, diteruskan ke sinyal ini ya, processing, kalau dalam gambar ini ya, kita lihat. Itu nanti akan mengontrol berbagai peranti keluaran, seperti display. Dia akan menampilkan berapa derajat. Nah, terus dia akan melakukan treatment ke orang yang dituju atau sesuatu yang diukur kayak gitu ya. Nah, kalau dari bagan ini seperti itu alurnya. Jadi dari sensor dia mensensing atau mengindra besaran-besaran dalam tubuh manusia. Tuh. Terus nanti dikalibrasi, ini berapa sih sebenarnya, berapa derajat, nah, atau berapa tegangannya, yaitu terus masuk analog processing. Analog processing itu artinya dia datanya masih analog, continue. Jadi tidak berhenti, tidak digital ya. Tidak 1, 2, 3, tapi continue, 1 koma sampai kecil gitu ya. Terus menerus. Nah, terus nanti diolah jadi analog to digital. Jadi yang continue tadi dikonversi ke digital. Misalnya yang 5 volt nanti masuknya 1, yang 0,5 volt nanti masuknya 0 gitu. Itu ya kalau digital. Terus masuk sinyal processing, kemudian tadi ya dikeluarkan bisa dalam bentuk display berapa derajat, kemudian bisa dalam bentuk aktuatornya nanti akan mengeluarkan air untuk menyiram orang ini agar dingin, contohnya seperti itu aktuatornya. Atau membentuk suhu yang lebih dingin kayak gitu, nanti ditempelkan ke orangnya. Nah, alat yang bisa mengubah listrik menjadi besaran tertentu, nah itu dinamakan aktuator tadi. Nah, ini contoh-contohnya ya. Contoh sensor, itu ada sensor kamera, seperti mata kita gitu ya. Terus ada sensor, apa ini? Suhu kalau tidak salah itu. Terus yang ini ada antena. Antena itu kan transducer. Jadi dia hanya menangkap gelombang elektromagnet. Kemudian ini alat satu saja itu langsung langsung nanti bisa salurkan ke sistem dalam bentuk energi listrik. Nah, ini contohnya tingkat cahaya, itu sensor apa gitu ya. Temperatur itu ada termokouple, termistor gitu. Ini sebenarnya transducer ya maksudnya. Tapi juga ini kalau ada sistemnya, misalnya ada pengolahnya itu peningkat tegangannya, peningkat arusnya, itu sudah termasuk sensor. Di satu paket itu sensor. Jadi kalau bagiannya yang untuk katakanlah mengubah panas jadi listrik, nah itu transducer. Nah, terus ini poin penting sensor biomedis dalam instrumentasi. Nah, tadi kita sudah bicara mengenai sensor. Nah, sensor biomedis itu merupakan sensor yang digunakan untuk mengindra tadi ya besaran-besaran biologi atau besaran-besaran dalam tubuh manusia. Misalnya untuk mensensing enzim, untuk mengindra asam, untuk mengindra
DNA untuk mengindra, pokoknya besaran-besaran yang ada di dalam tubuh manusia. Nah, ini ada 3 ya. Sensor itu dapat mempengaruhi sistem. Nah, terus yang kedua, sistem biologis dapat mempengaruhi sensor. Jadi saling kebalikan. Sensor itu bisa mempengaruhi sistem kalau dia itu dimasukkan dalam tubuh. Nah, makanya biomaterial itu juga berperan penting untuk bahan-bahannya. Kemudian sistem biologis juga dapat mempengaruhi sensor. Ya, tadi panas, terus asam, gitu. Terus makanya diperlukanlah kalibrasi. Jadi misalnya panasnya sekian, nanti sensor kan hanya mengambil panasnya ya, tidak tahu itu berapa derajat. Nah, itu perlu dikalibrasi, disamakan dengan alat yang sudah terkalibrasi. Jadi orang yang membuat awal alat atau pertama kali alat misalnya pengukur suhu kayak gitu, itu sudah sudah tahu bahwasanya ketika dia menggunakan air raksa itu, oh manusia itu rata-rata segini tingginya gitu. Dia cuma pakai skala skala dia gitu ya. Jadi tidak standar. Tapi lama kelamaan dari situ, oh ternyata ini distandarkan jadi sekitar kalau manusia itu 37 derajat kayak gitu normalnya. Jadi skalanya itu sudah ditentukan, bukan tiba-tiba ada. Nah, baik, kita sudah 10.40 ya. Gimana? Ini masih belum selesai, sedikit lagi sebenarnya. Ya, sedikit lagi. Ini jenis-jenis sensor, nggak apa ya? Ya, sebentar saja. Mungkin 10 menit ya. Ya 5 menit sampai 10 menit. Ya. Nah, ini klasifikasi sensor. Ada sensor physical, ada sensor electrical, ada sensor chemical, ada biosensor. Physical itu jadi sensor-sensor yang energi yang di indera itu bentuknya fisika. Misalnya tekanan, itu fisika ya, tekanan, gesekan, terus panas, itu. Electrical berarti dia itu hampir mirip dengan fisikal sebenarnya. Tapi dia itu lebih ke seperti tegangan sebenarnya masuk fisika juga kan ya, tapi dia lebih spesifik. Jadi ada tegangan, arus kayak gitu. Ya, di sensing. Nah, chemical itu kimia ya, secara kimia. pH, terus apakah keasaman basa itu kan kimia ya. Terus reaksi kimia gitu. Terus biosensor ya seperti enzim, terus antibody, DNA gitu. Nah, pada dasarnya sebenarnya ya karena sensor itu dari besaran-besaran ini kemudian dikonversi ke elektrik ya. Nah, tadi dari pengertiannya. Tapi juga ada yang sensor atau namanya transducer yang kita sering gunakan seperti kertas lakmus gitu. Itu tidak perlu elektrik. Jadi dia masuknya ke transducer. Gitu ya. Nah, sensor itu ada yang non-invasif, ada minimally invasif, ada invasif. Non-invasif itu artinya dia itu dipasang di luar. Artinya tidak masuk ke dalam tubuh. Nah, minimally invasif itu sebagian atau bagiannya gitu ya. Salah satu bagiannya yang masuk dalam tubuh. Kemudian yang invasif itu yang masuk dalam tubuh. Nah, ini contoh ketika pengukuran biopotensial. Nah, itu ada beberapa sensor. Nah, di sini disebutkan elektrodanya saja.
Jadi bagian dari sensor itu ada elektroda. Jenis-jenisnya ada ini ya, ada 5, yaitu elektroda logam, kemudian ada elektroda ECG atau elektrokardiogram, yaitu bagian yang menempel di bagian dada manusia, alat untuk mengecek aktivitas jantung, detak jantung. Yang kalau di rumah sakit atau di film-film itu kita lihat ada tempelan-tempelan di dada itu ya, di pasien. Ya, gitu. Nah, terus ada elektromyografik, EMG, elektroda. Nah, ini elektrodanya ya. Kemudian ada elektroencephalografik, EEG, elektroda. Nah, itu bagian elektroda yang untuk mengukur aktivitas otak. Yang ditempel-tempel gitu. Nah, itu biopotensial yang diukur. Kemudian ada mikroelektroda, yang ukurannya segini. Ukurannya sangat kecil, mikro ya. Terus ini pengukuran fisik. Itu ada sensor, bagian sensornya yaitu transducer. Ada transducer untuk displacement, yaitu untuk mengukur ini ya, perpindahan jarak, ukuran panjang dan lain sebagainya. Nah, itu banyak sekali transducernya di sana. Terus ada airflow transducer. Nah, transducer untuk mengukur ini aliran udara, mungkin dalam darah kayak gitu ya. Terus measurement temperatur. Nah, ini ada beberapa sensor yang berperan di pengukuran temperatur, banyak sekali ya. Ada kalau yang pakai air raksa itu ya, tuh kita lihat perubahannya. Terus ada juga yang sifatnya itu ya seperti logam, pakai logam gitu ya. Nah, terus ini blood gas sensor. Nah, blood gas sensor itu ada susunannya. Ada yang sensor untuk mengukur oksigen, ada yang untuk mengukur pH, ada juga yang untuk mengukur karbon dioksida. Nah, ini sensor bioanalitik. Ini ada, kalau di gambar itu ya, itu ada elektrodanya bentuknya setengah lingkaran itu, terus ada bulatan-bulatan. Nah, itu setiap bulatan itu bisa mendeteksi jenis tertentu. Misalnya kalau ini antibodi, terus ada bakteri, ada mungkin yang seukuran dengan itu ya. Nah, itu spesifik. Prinsipnya seperti itu. Jadi dia yang di sensing atau di indera itu bagian-bagian seperti antibodi gitu. Bakteri seukuran seperti itu. Nah, ini sensor optik. Sensor optik itu utamanya atau pembentuk utamanya itu optical fiber, artinya serat optik. Jadi sinyal optik yang diteruskan, bukan panas dan sebagainya ya, karena ya sensor optik itu sudah dibuat atau sekarang sudah diaplikasikan banyak sekali di di kehidupan kita juga ya, walaupun kalau kita sering dengarnya itu sering ini ya pakai jaringan IndiHome atau jaringan internet yang pakai serat optik kayak gitu ya. Nah, itu karena dia itu lebih tahan panas dan juga cepat transfer datanya. Nah, begitu pula ketika diterapkan pada sensor biomedis itu, yang ditransfer itu tidak terganggu oleh lingkungannya, gitu ya. Temperatur, kayak gitu ya. Temperatur suhu tubuh kan juga bisa mempengaruhi transfer datanya. Nah, ini spesifikasi sensor atau karakteristik sensor.
Jadi karakteristik sensor itu ada paling tidak ini ya. Ada beberapa poin seperti sensitivitas. Itu seberapa sensitif dia ya. Semakin dia bisa mengukur semakin kecil, itu semakin dia itu sensitif. Kemudian rentang deteksi, yaitu rentang dia itu bisa mengukur dari berapa sampai berapa gitu ya. Kan ada sensor yang hanya, katakanlah kalau sensor suhu itu hanya bisa mengukur berapa derajat sampai berapa derajat gitu. Jadi kalau sudah panas sekali tidak mampu, rusak itu ya alatnya. Nah, kemudian ada akurasi. Nah, akurasi itu nilai yang ditunjukkan oleh sensor itu sesuai apa tidak dengan aslinya, dengan realnya ya. Orang yang diukur suhunya itu 37 derajat di sensornya, itu tidak 37 derajat pas ya. Katakanlah sensornya itu 37,2, tapi sebenarnya itu 37,1 kayak gitu. Di apa? Di suhu tubuh itu. Terus presisi. Nah, presisi itu ketika sensor itu mengukur besaran yang sama, itu menunjukkan nilai yang tidak jauh berbeda. Misalnya suhunya itu aktualnya atau realnya itu sebenarnya 37 pas. Terus sensornya itu mampu membaca dalam 5 kali pengukuran, misalnya 36,9, 36,9, 36,8, terus 37, terus 37,1. Nah, itu kan dekat ya, itu namanya presisi. Jadi kalau udah sampai ada yang 38, padahal aslinya 37, nah itu berarti kurang presisi. Ketika diukur berulang kali. Nah, terus resolusi. Nah, resolusi itu dia mampunya itu ukuran berapa? Gitu. Kalau ukuran misalnya untuk mengukur panjang kayak gitu, dia ternyata hanya itunya garis kecilnya itu, nah, dia hanya ukuran senti, tidak ada yang kecil lagi, mili. Gitu. Skala terkecil ya yang bisa diukur. Kemudian offset. Nah, offsetnya itu maksudnya pengukurannya itu bisa melenceng ya. Melencengnya itu seberapa gitu offsetnya. Nah, semakin kecil semakin bagus. Respon time. Respon time itu waktu respon. Jadi berapa waktu yang diperlukan untuk menunjukkan hasil pengukuran. Nah, kemudian ada drift. Nah, drift itu merupakan karakteristik dari sensor yang menunjukkan adanya penyimpangan ya. Hanya dari beberapa pengukuran gitu ya. Pengukuran banyak gitu. Ternyata ada satu data yang beda sekali, padahal inputnya sama, padahal yang direspon atau yang dirangsang itu atau yang diindra itu sama gitu. Nah, kemudian hysteresis itu karakteristik sensor ketika dia itu dikenai apa namanya besaran dari luar, dari nilai 0 sampai katakanlah 10. Nanti dia itu grafiknya linear atau agak bengkok, agak melengkung, terus dari 10 ke
dikenai treatment dari 10 ke 0. Nah, biasanya kalau sensor-sensor itu ada histeresisnya, walaupun ada yang kecil sekali ya. Jadi tidak, saya misalnya di awalnya dikenai gaya, sensor itu dikenai tekanan 0 sampai 10, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, nah itu dia agak linear, lengkung ke atas. Kalau di sini ya, contohnya di grafiknya. Nah, terus dia dari 10 ke 0, 10 ke 0. Nah, dia itu lewat sini malahan. Jadi daerah sini itu, daerah tengahnya nanti, itu namanya histeresis. Daerah tengah sini. Daerah tengah sini histeresis. Jadi ketika dikenai 0, dia grafiknya segini. Outputnya. Jadi ketika inputnya 0, itu outputnya itu, kalau diplotkan grafiknya itu gini. Terus dari 10 ke 0, grafiknya ke bawah. Nah, bagian tengah ini tuh histeresis. Nah, offset tadi ini ya, termasuk gambarnya. Baik, demikian. Mungkin ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya ini ya, karena waktunya juga sudah habis, yaitu saya menyampaikan tugasnya. Nah, tugas kalian jadi mencari artikel ilmiah dari jurnal tentang sensor biomedis, lalu diskusikan dan tuliskan dalam bentuk PPT. Nah, sebelumnya kalian buat kelompok ya, minimal 3 ya. Ya, ada yang 4 juga nggak apa-apa, 3 sampai 4. Nah, ini tugasnya, klasifikasi dari sensor tersebut termasuk apa. Terus minimal yang disebutkan 4 spesifikasi dari sensor. Misalnya tadi ya, sensitivitasnya berapa, itu disebutkan. Jadi kalau kalian pernah baca spek dari handphone, RAM-nya berapa, kameranya berapa megapiksel, nah itu sebutkan ya kalau yang di sini sensor. Jadi ada sensitivitasnya berapa, terus dia ada histeresisnya juga, tidak ada offsetnya kayak gitu. Begitu ya. Kadang itu istilahnya memang berbeda ya saya di jurnal itu. Dia tidak sebutkan istilah misalnya sensitivitas berapa. Tapi kalau sensitivitas sering sih. Tapi kalau misalnya yang lain katakanlah dia offset kayak gitu, dia tidak sebutkan offset. Gitu. Terus misalnya ada istilah resolusi, juga mungkin ada istilah yang tidak disebutkan langsung istilahnya, tapi didefinisikan. Gitu. Dia bisa baca ini sampai ini. Contohnya seperti itu. Jadi perlu dibaca nanti kalau misalnya dari jurnal. Terus nanti sebutkan prinsip kerja sensor tersebut. Gitu. Baik, ada pertanyaan untuk tugasnya? Izin bertanya, Pak. Siapa ini yang duluan? Oslan ya? Oh, kemarin sudah ada ya? Kemarin 5 orang, Pak. Sekarang 3 orang. Ya, berarti ini ya, diubah lagi ya gitu ya. Biar ini ya, biar nggak sama kelompoknya terus. Ya. Terus, siapa lagi yang mau tanya? Muslimah? Izin bertanya, Pak. Iya. Ya, jadi untuk PowerPoint-nya itu berisi tentang inovasinya saja, inovasi atau si sensornya saja, Pak. Spesifikasinya saja. Jadi contoh saya menemukan judul jurnal yang berkaitan dengan sensor elektromiografi untuk mendeteksi sinyal otot. Sinyal otot. Nah, di Oh, ya. Ya, sinyal apa tadi?
Sampai situ? Jadi si sensor elektromiografi gitu ya Pak. Mm-mm. Jadi sebutkan Baik Pak, terima kasih. spesifikasinya saja. Sebutkan spesifikasinya. Misalnya dia mampu membaca Sinyal otot berapa. manusia. Sinyal otot Ya, manusia. ya mungkin jaringannya Nah, ya. di PowerPoint saya nanti itu berisi tentang penjelasan inovasi itu. Mm-mm. Oh, baik. Baik, jadi gini. Jadi yang disebutkan itu spesifikasinya saja. Kalau mau dikasih apa namanya inovasinya juga nggak apa. Tapi yang dibutuhkan kan kalian mampu menganalisis dia termasuk sensor apa, terus dia memiliki keunggulan spesifikasi yang bagaimana. Nggak harus keunggulan, tapi sebutkan saja spesifikasinya. Misalnya sensitivitas berapa itu. Terus misalnya tadi ada error berapa, kalau ada error ya. Itu juga termasuk spesifikasi atau karakteristik dari sensor itu. Terus prinsip kerjanya bagaimana gitu. Itu ya. Baik, Pak. Baik, ada lagi? Baik, nampaknya sudah tidak ada ya. Baik, kalau tidak ada, jadi pertemuan pada kali ini itu cukup untuk yang biomaterial dan biosensor. Nanti kalau kalian penasaran, yaitu dan harapannya tetap penasaran, kalian bisa ambil mata kuliah di semester-semester berikutnya. Baik, kita cukupkan